Selamat datang di channel YouTube Epping Indonesian Congregation at St. Albans, di Epping di kota Sydney, di Australia. Nama saya Pastor Kian Holik, pastor di Epping. Di channel ini Anda bisa mendengarkan khotbah-khotbah Alkitabiah berdasarkan Injil Yesus Kristus. Selamat menikmati dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Tuhan memberkati. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi kami di IG atau di FB at epic.stalbans. Kiranya Tuhan memberkati. Pagi, saudara-saudara. Senang sekali kita bisa bersama-sama melihat topik ini. Sejak minggu lalu, kita melihat topik mengenai penyembahan yang berpusat pada Injil. Dan hari Minggu yang lalu, kalau misalnya saudara masih ingat, kita membahas mengenai apa itu worship, apa itu penyembahan, apa bedanya antara penyembahan yang benar dan penyembahan yang salah. Dan apa artinya penyembahan yang berdasarkan roh dan kebenaran, seperti kita membaca minggu lalu dari Yohanes pasal yang keempat. Nah, minggu ini kita akan melihat satu bagian yang lebih dalam, yaitu mengenai penyembahan yang berpusat pada Injil, dan apa bedanya penyembahan yang berpusat pada Injil dengan penyembahan yang berpusat pada diri sendiri, atau self-centered worship. Dan sekali lagi yang saya maksudkan dengan penyembahan di sini, ini bukan hanya sekedar ibadah pada hari Minggu ya. Bukan hanya sekedar ibadah pada hari Minggu atau ibadah di gereja. Bukan hanya kepada pelayan yang melayani di depan mimbar atau yang ada di upstage. Tetapi kepada semua orang. Semua orang yang melayani Kristus. Prinsip-prinsip ini kita akan lihat bersama-sama di dalam hidup kita. Baik itu secara khusus kita yang memimpin ibadah maupun juga kita yang melayani Tuhan Yesus bersama-sama. Karena keduanya itu akan berhubungan. Tetapi sebelumnya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita meminta pimpinan Tuhan sebelum kita melihat firman dari Kolose pasal yang ketiga. Terima kasih Bapa di dalam surga, buat waktu yang Tuhan izinkan kepada kami, untuk kami boleh melihat kebenaran firman-Mu, dan kami berdoa ya Tuhan dan memohon, supaya kami boleh mengerti kedalaman, keluasan, keindahan, dan juga bagaimana firman Tuhan yang begitu tajam untuk boleh menegur, mengingatkan, dan membentuk kami. Tolonglah kami ya Tuhan yang terbatas ini dan berdosa, supaya kami boleh mengenal firman Tuhan yang tidak terbatas. Kata-kata Tuhan yang berasal dari Allah yang Maha Kudus dan Maha Tinggi. Dan biarlah kiranya kami boleh mengerti itu semua ya Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, melalui roh-Mu, dan biarlah kiranya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, ada seorang yang baru pindah dari Indonesia ke Sydney, dan dia katakan seperti ini, dia orang Kristen. Dia katakan, saya mau mencari gereja dengan ibadah yang hidup. Yang seperti ini. Begitu loh, kalau bisa. Oke, satu lagi. Ibadah yang hidup. Mungkin kita sering mendengar komentar dari orang-orang atau sesama teman yang datang ke Sydney seperti itu. Saudara-saudara ingin mencari gereja yang ibadahnya hidup. Saya tidak mau kalau misalnya saya pergi ke gereja A atau gereja B, karena gereja itu ibadahnya mati. Tidak ada roh. Atau mungkin tidak hidup, saudara-saudara. Dan ada begitu banyak kan gereja Indonesia yang ada di Sydney. Izinkanlah saya untuk saya boleh memilih gereja yang ibadahnya hidup. Pernah dengar nggak saudara-saudara komentar seperti ini? Mungkin pernah, saudara-saudara. Tanpa sadar sebetulnya di dalam kehidupan kita, yang Allah cari itu bukan kita beribadah di dalam sesuatu yang hidup, saudara-saudara. Bukan ibadah minggu yang hidup yang Allah cari. Yang Allah cari itu ialah hidup yang beribadah. Seperti slide yang sebelumnya, reverse urutannya. Jadi bukan ibadah hidup, tetapi hidup ibadah. Apa maksudnya, saudara-saudara? Maksudnya ialah kembali kepada Roma 12, yang saya yakin saudara sudah hafal. Roma 12 ayat 1, apa? Persembahkanlah, apa? Tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang apa lagi? Yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi sebetulnya yang Allah pikirkan itu bukan sekedar ibadah pada hari Minggu, saudara-saudara.
Tapi yang terpenting ialah bagaimana hidup kita, tubuh kita, kita persembahkan kepada Dia, supaya kita boleh beribadah kepada Dia 24/7. Bukannya pada hari Minggu aja. Dan kita perlu sekali, saudara-saudara, melihat bahwa ini semuanya bukan hanya sekedar urusan hari Minggu. Tetapi ini semuanya adalah bagaimana hidup kita diisi dengan iman, kepercayaan yang jelas kepada Yesus, dan kita mau hidup di dalamnya. Kita mau hidup mengikutinya. Dan bukan hanya pada waktu 2 jam ketika kita ada di dalam gereja pada hari Minggu, tetapi 24/7. Karena hidup dalam keselamatan dalam Kristus bukanlah hanya ada di dalam hati, tetapi ada di dalam segenap hidup orang tersebut. Bagaimana hidupnya memuliakan Tuhan. Dan inilah yang dibicarakan oleh Rasul Paulus sebetulnya di Kolose pasal yang ketiga, saudara-saudara. Dia sudah bicarakan di Roma pasal yang ke-12, dan dia tekankan pada saat ini kepada jemaat yang ada di Kolose mengenai ibadah yang berpusat kepada Injil. Seperti apa itu? Gospel-centered worship. Perhatikan ayat 16 yang tadi kita baca dari Kolose pasal yang ketiga. Ada di layar. Kita baca bersama-sama. Ada di layar. 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-16 ini, Paulus tidak bicara mengenai pelayanan Kristus yang ada di depan mimbar saja, atau yang ada di mimbar saja. Tetapi termasuk juga dia katakan pelayanan yang membawa orang untuk memuji memuliakan Allah, menyanyikan mazmur, dia katakan pujian, nyanyian rohani, tetapi dia bicara juga kepada apa? Kepada orang-orang yang lain, saudara-saudara. Jadi ini bukan hanya pemimpin pujian, tetapi semua pelayan Tuhan. Semua orang bahkan yang menyembah Allah. Dan ini tidak terlepas dari hidup penyembah yang diubahkan oleh Allah karena iman kepada Kristus, hidup penyembah yang berpusat kepada Kristus yang akan membuat pelayanan gereja juga berpusat di dalam Dia, saudara-saudara. Pertanyaannya ialah, seperti apa hidup penyembah yang demikian? Hidup penyembah yang berpusat di dalam Kristus. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, saudara-saudara, hidup penyembah yang demikian adalah hidup penyembah yang berpusat kepada Injil Kristus dengan hidup yang diubahkan olehnya. Maksudnya hidup yang diubahkan oleh Injil Yesus Kristus. Dan Paulus di sini berbicara di Kolose pasal yang ketiga, saudara-saudara. Katanya kepada jemaat Kolose apa? Kalau kalian sudah percaya kepada Kristus, kalian adalah orang-orang yang sudah berubah. Kalau kalian adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, kalian adalah orang-orang yang sudah berubah. Apa maksudnya Rasul Paulus berbicara seperti ini? Saya masih sama kok, hidung saya masih sama, mata saya masih sipit, saudara-saudara, mukanya sama, dan lain sebagainya. Apanya yang berubah? Perhatikan ayat 1, saudara-saudara, dari Kolose 3. Kata Paulus apa? Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, apa katanya? Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Perhatikan ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Jadi saudara-saudara, Rasul Paulus berbicara bahwa apa? Bahwa semua orang Kristen, setiap pengikut Kristus, saudara-saudara, pernah mengalami perubahan ini. Perubahan ini sadar atau tidak sadar. Suka atau tidak suka. Dengarkan sekali lagi di ayat 3. Baca di ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi ini adalah sesuatu yang sudah terjadi. Ya, jangan pikir bahwa ini adalah sesuatu yang akan terjadi. Jadi kalau misalnya kamu adalah pengikut Kristus, kamu telah diubahkan oleh Allah. Kamu telah mengalami kematian,
Kebangkitan, jadi bukan nanti di surga loh kondisinya loh ini. Ini telah, jelas sekali Rasul Paulus katakan ya. Telah, maksudnya sudah terjadi. Bukan ketika kita nanti bertemu dengan Kristus, kita diubahkan. Tetapi ini adalah sesuatu yang telah terjadi. Dahulu, kata Rasul Paulus, apa? Kamu telah mati, dia katakan. Dahulu kamu telah mati. Dan kini kamu telah dibangkitkan. Orang Kristen adalah orang Kristen yang pernah mati dan pernah dibangkitkan di dalam Kristus, saudara-saudara. Luar biasa. Kita semua orang percaya dan mengikuti Kristus, sadar atau tidak sadar, kita pernah mati. Dan kita dibangkitkan, saudara-saudara. Dan yang luar biasanya ialah Rasul Paulus katakan apa di ayat 1? Bahwa ini adalah usaha, bukan usaha kamu sendiri, dia katakan. Ini adalah apa? Karena Allah. Perhatikan kata dibangkitkan ya. Bukan kamu membangkitkan di sini, tetapi kamu dibangkitkan. Berarti ada yang membangkitkan kita, saudara-saudara. Siapa membangkitkan kita? Itu adalah Allah. Nggak mungkin saudara-saudara kita membangkitkan diri kita sendiri. Allah yang membangkitkan kita. Ini adalah sesuatu yang extraordinary. Sesuatu yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Terjadi kepada setiap kita. Sadar atau kita tidak sadar. Mau atau kita tidak mau. Kalau kita percaya kepada Kristus, kita semua telah mati dan kita telah dibangkitkan, saudara-saudara. Pertanyaannya ialah, apakah kita sungguh-sungguh pengikut Kristus yang telah percaya kepadanya? Itu yang pertama. Apa artinya seorang penyembah yang berpusat kepada Injil? Yang kedua, apa artinya seorang penyembah yang berpusat kepada Injil? Terjadi perubahan hidup kepada seorang penyembah yang berpusat kepada Injil. Dan perubahan itu bukan hanya terjadi di luar, ya. Kalau dulu mungkin saya tidak ke gereja, sekarang saya ke gereja. Kalau misalnya dulu saya suka ngambek-ngambekan, sekarang saya nggak ngambek-ngambekan. Sekarang mungkin saya pengikut Kristus dan saya datang ke gereja, saya bawa Alkitab, saudara-saudara, atau bahkan mungkin saya masuk sekolah teologi mungkin. Tetapi saudara-saudara, itu bukan perubahan sejati yang dibicarakan oleh Rasul Paulus di sini. Perubahan sejati yang dibicarakan di sini adalah karakter kita, saudara-saudara. Karakter kita. Perhatikan, saudara-saudara, di ayatnya yang pertama sekali lagi. Dia katakan, apa? Carilah perkara yang ada di atas. Ya, katanya itu adalah carilah. Carilah itu berarti aktif. Ayat 2, pikirkanlah, dia katakan. Pikirkan, jelas juga aktif, saudara-saudara, memikirkan hal-hal yang ada di atas. Dan Paulus pernah berbicara mengenai hal ini sebelumnya. Di Filipi pasal yang keempat, ayat 8, ada di layar juga, dia katakan apa? Pada akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa saudara-saudara? Kata Rasul Paulus, apa? Pikirkanlah semua itu, dia katakan. Jadi kalau misalnya kita mengalami hal-hal yang, atau pemikiran-pemikiran yang jahat, saudara-saudara, atau yang nggak baik, coba kita ganti begitu loh, dengan kita secara aktif mencari pikiran-pikiran yang seperti demikian. Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, dan manis, yang sedap didengar, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Pertanyaannya ialah, apakah kita sudah memikirkan hal-hal yang di atas? Kalau kita yang nggak sabar, atau sering sumbunya itu pendek, begitu ya, saudara-saudara ya, nggak sabar, cepat nggak sabar, gitu, cepat marah, dan lain sebagainya, pernah nggak saya memikirkan bagaimana saya untuk melatih diri saya supaya sumbu saya itu nggak pendek, supaya saya itu bisa lebih sabar, saudara-saudara. Apakah saya masih sabar? Apakah saya sudah sabar ketika saya menjadi seorang pengikut Kristus? Apakah saya sudah bertumbuh di dalam ke dalam kesabaran saya? Apakah saya sudah meninggalkan ketidaksabaran saya dan saya bertumbuh di dalam kesabaran saya? Pernah nggak pikirkan? Antara hari ini, tanggal berapa sekarang? 31 Mei 2026. Ingat nggak saudara, 31 Mei 2025? Saudara ada di mana? Oke. Dan yang terpenting lagi, ingat nggak saudara? Kalau misalnya saudara tidak sabar, orang yang sering tidak sabar, ingat nggak?
31 Mei 2025, saudara lebih sabar atau lebih tidak sabar? Itu sesuatu yang layak untuk kita pikirkan, saudara-saudara. Bagaimana pengetahuan saya mengenai Allah? Apakah saya sudah bertumbuh di dalam pengetahuan saya mengenai Allah? Apakah saya mungkin sudah mulai melatih membaca buku-buku yang dulunya saya nggak mau baca, tetapi sekarang saya mau baca. Karena saya kepingin mengenal Allah lebih dalam lagi. Apakah saya sudah membaca Alkitab dengan rutin, saudara-saudara? Dan hal ini adalah hal-hal yang harus terus-menerus kita lakukan. Perhatikan di ayatnya yang ke-10. Orang yang percaya adalah orang yang mengenakan manusia baru, dan terus-menerus, kata Rasul Paulus, apa? Diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Terus-menerus. Ada kata itu, saudara-saudara. Jadi maksudnya ini adalah sesuatu yang continuous. Jadi Rasul Paulus juga berbicara, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita usahakan. Dia katakan, matikanlah, buanglah, tanggalkanlah manusia lama. Itu ada di ayatnya yang kelima, saudara-saudara. Ada beberapa hal di sini, jelas. Matikanlah di ayatnya yang kelima. Perhatikan ayat 8, apa? Buanglah semuanya itu, saudara-saudara, yang jelek-jelek itu, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dan lain sebagainya. Jangan lagi kamu saling mendustai, tetapi karena kamu telah menanggalkan manusia lama, serta segala kelakuannya, dan mengenakan manusia yang baru. Apakah kita sudah melakukan hal itu, saudara-saudara? Dengan aktif. Ini kata-katanya aktif semua ya di sini ya. Betul nggak? Dengan aktif kita melakukan hal itu. Matikanlah hal-hal duniawi. Buanglah hal-hal tersebut. Tanggalkanlah manusia lama serta kelakuannya. Kenakanlah manusia yang baru. Dan Rasul Paulus juga mendorong kepada jemaat di Kolose untuk sabar. Mengampuni bahkan musuh kita. Kenakanlah kasih dan damai sejahtera. Perhatikan ayat 13 sampai ayat 15. Ada di layar juga. Sabarlah seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain, termasuk musuh kita. 14. Kenakanlah kasih. 15. Saudara-saudara, apa? Hiduplah di dalam damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hatimu. Saudara-saudara. Apakah kita sudah melakukan hal tersebut? Dan penting sekali untuk kita tidak bosan-bosan berbicara mengenai hal ini. Kenapa saya memulai mengenai penyembahan yang berpusat kepada Injil dengan hal-hal yang sangat sederhana dan hal-hal yang sangat fundamental? Karena Rasul Paulus juga demikian, saudara-saudara. Dia nggak berbicara mengenai bagaimana orang bisa memimpin pujian, mazmur, nyanyikan rohani, dan lain sebagainya, tanpa dia bicara mengenai hal-hal yang sangat fundamental ini. Penting untuk kita bicarakan hal ini. Jangan pernah bosan. Karena kita, saudara-saudara, tidak bisa bicara mengenai penyembahan yang berpusat kepada Injil tanpa bicara mengenai Injil tersebut. Mengerti ya yang saya maksud di sini ya? Bagaimana Injil telah mengubah hidup kita. Bagaimana Injil telah membentuk hidup kita. Kita nggak bisa, saudara-saudara, bicara mengenai penyembahan yang berpusat kepada Injil kalau misalnya kita tidak bicara mengenai hal-hal yang fundamental tersebut. Kita di Epic, saudara-saudara, kita nggak sembarangan untuk meminta orang melayani, saudara-saudara. Karena apa? Karena kita kepingin setiap orang yang melayani adalah orang-orang yang telah diubahkan oleh Kristus. Yang telah lahir baru, yang telah mati dan dibangkitkan, seperti yang tadi kita baca, saudara-saudara. Oke? Yang hidupnya itu ada pertobatan terhadap dosa dan mengusahakan hidupnya. Mengusahakan hidupnya untuk menanggalkan manusia lama, memakai manusia baru, dan apa? Dan memiliki karakter-karakter dari manusia baru tersebut, saudara-saudara. Ini penting sekali bagi gereja. Dan ini penting sekali bagi kita sebagai komunitas Kristen, saudara-saudara. Bagaimana kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, apakah hidup kita adalah hidup yang sudah berubah di dalam Kristus. Jangan kita katakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, kalau hidup kita adalah hidup yang tidak berubah. Karena Injil Yesus Kristus. Oke? Jadi penting sekali. Yang ketiga, apa artinya penyembah yang berpusat kepada Injil? Dan sini kita akan bicara mengenai hal-hal yang jauh lebih praktis mengenai seorang penyembah yang berpusat kepada
Injil. Perhatikan ayat 16, saudara-saudara. Kita baca sekali lagi bersama-sama ayat 16. 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Perhatikan saudara-saudara ayat ini. Kita akan melihat ayat ini secara mendalam. Perkataan Kristus, kata Rasul Paulus. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala apa? Kekayaannya, saudara-saudara. Apa maksudnya ini? Karena ini kan basisnya, saudara-saudara. Ini tuh basisnya. Kita nggak bisa, saudara-saudara, bicara mengenai bagaimana kita bisa memimpin ibadah yang berpusat kepada Injil. Kita nggak bisa mengajar, bahkan kata Rasul Paulus, menegur orang, menyanyikan mazmur, memimpin puji-pujian, nyanyian rohani. Kalau misalnya kata-kata Kristus dengan segala kekayaannya tidak diam di dalam kita, saudara-saudara. Jadi, hendaklah kata-kata Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Saudara ada bahasa Inggris? Silakan buka dari ESV atau dari NIV. Di ESV, saudara-saudara, ditulis, let the word of Christ. Bukan the words, bukan plural ya. Tetapi apa? Singular, the word. Di NIV bilang apa, saudara-saudara? Let the message of Christ dwell among you richly. Jadi ini bukan adalah memorize kata-kata Yesus. Boleh memorize kata-kata Yesus, boleh hafalkan ayat-ayat di mana Yesus berbicara, kasihilah musuhmu, contohnya berbuatlah baik kepada orang yang menganiaya kamu dan lain sebagainya. Tetapi ini lebih dari hanya sekedar kata-kata, saudara-saudara. Ini tuh pesan. Ini tuh message, saudara-saudara. Sesuatu yang jauh lebih luas. Jadi, bagaimana caranya hidup Kristus yang berisi bukan hanya sekedar kata-katanya, tetapi juga pesannya, perbuatannya, misinya, keseluruhan hidupnya, saudara-saudara, ketika dia datang ke dalam dunia, hendaklah itu semua menjadi kaya, kata Rasul Paulus, di dalam apa? Hidupmu. Ketika kamu tahu bahwa hidup atau kata daripada Kristus itu atau kata-kata daripada Kristus itu hidup kaya di dalam kamu, maka kamu pun bisa menjadi penyembah yang berpusat kepada Injil atau memiliki karakter penyembah yang berpusat kepada Injil. Inilah artinya gospel-centered worship atau kalau orangnya gospel-centered worshiper. Jadi bukan hanya sekedar Christ-centered worship, bukan hanya sekedar God-centered worship, tetapi gospel-centered worship. Karena kita bicara mengenai message, the main message of the Bible, yaitu apa? Bagaimana Allah mengasihi dunia, Dia mengirimkan Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib, sehingga kita semua yang percaya kepadanya bisa diselamatkan, saudara-saudara. Semua hanya karena anugerah. Oleh karena itu kita akan melihat berarti sekarang bagaimana, seperti apa sih sebetulnya sih penyembahan atau pelayanan kita. Jadi saya tidak mau pakai kata terjemahan penyembahan saja, saudara-saudara, tetapi juga pelayanan, karena yang namanya worship itu lebih dari hanya sekadar penyembahan. Oke, pelayanan kita yang berpusat kepada Injil. Ada beberapa karakteristik yang ada, saudara-saudara, yang saya coba rangkum. Yang pertama, penyembah yang berpusat kepada Injil menyembah Allah sebagai pencipta. Ingat minggu lalu kita lihat, saudara-saudara, ayat yang berasal dari Wahyu yang mengatakan bahwa apa? Bahwa kenapa kita menyembah Allah? Kenapa kita menyembah Allah? Karena Dia adalah yang layak disembah. Dia layak disembah, saudara-saudara. Dia layak menerima pujian. Dia adalah pencipta kita. Oleh karena itu, gak heran kalau misalnya kemuliaan itu semuanya kembali kepada Dia. Penyembahan yang berpusat kepada Injil berarti adalah penyembahan yang God-centered. Tetapi bukan hanya sekedar God-centered, tetapi adalah God-creator-centered. Bahwa Dia adalah yang menyembah,
bahwa dia adalah yang mencipta kita dan kita layak untuk menyembah dia. Dan kemuliaan kembali kepada Allah, saudara-saudara. Jadi aplikasinya ialah siapapun itu yang memimpin ibadah, yang mengalihkan kemuliaan Allah yang seharusnya Allah terima, kepada kemuliaan kepada dirinya, itu bukan pemimpin ibadah yang berpusat kepada Injil. Dan banyak saudara-saudara, gereja-gereja yang demikian, di mana pemimpinnya, pendetanya, pemimpin pujian, dan lain sebagainya, mengalihkan kemuliaan yang seharusnya diberikan kepada Allah, kepada dirinya, saudara-saudara. Itu bukan ibadah atau penyembah yang berpusat kepada Injil. Dan saudara perlu cek kemanapun saudara pergi ke gereja, apakah gereja itu adalah gereja yang membawa saudara untuk memuliakan Allah? Ataukah gereja itu adalah gereja yang menarik kemuliaan itu kepada diri sendiri atau kepada si pemimpinnya, saudara-saudara? Dimanapun itu, kita nggak bicara hanya di Indonesia. Kita bicara di Australia, kita bicara di Amerika, dan segala tempat. Berarti banyak sekali contohnya ya, saudara-saudara ya. Kalau misalnya kita lihat sini. Ketika seorang Kristen, baik itu secara personal maupun ketika dia memimpin atau berkhotbah, saudara-saudara, ketika dia banyak bercerita atau terlalu banyak bercerita mengenai keberhasilannya, mengenai keuletannya, mengenai usahanya, kegigihannya di dalam kehidupan, bukan karena Allah bekerja di dalam dia, tetapi karena apa yang dia telah lakukan, saudara-saudara, di dalam hidupnya, orang itu adalah orang yang memuliakan dirinya sendiri. Dan hati-hati dengan orang-orang tersebut atau dengan gereja-gereja tersebut. Dan apalagi kalau semua yang dia lakukan ini adalah semata-mata untuk membuat orang memuji, meninggikan dia, dan bukan Allah. Menjunjung tinggi dia dan bukan Allah, saudara-saudara. Maka ini adalah pelayanan atau penyembahan yang tidak berpusat kepada Injil. Yang pertama. Yang kedua, apa sih artinya sih? Sebetulnya sih penyembahan yang berpusat kepada Injil? Berpusat kepada karya Kristus di atas kayu salib. Nah, saudara, ini adalah sejarah keselamatan kepada umat manusia yang berdosa. Itu semuanya berpusat kepada salib Kristus. Dan apa maknanya karya tersebut bagi manusia, saudara-saudara. Semua bagian daripada Alkitab, baik itu di Perjanjian Lama maupun juga di Perjanjian Baru, saudara-saudara, termasuk juga dengan kata-kata bijak, misalnya yang ada di kitab Amsal, itu semuanya, saudara-saudara, secara tidak langsung berbicara mengenai apa? Mengenai apa yang Allah akan lakukan di dalam Yesus Kristus ketika dia datang sebagai Mesias, Allah yang hidup, dan berpusat kepada apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Saya yakin saudara sudah yang ikut KTB sudah melihat kitab Roma dan kekayaannya dari Rasul Paulus untuk menggali perjanjian lama. Karena apa? Karena dia tahu isi dari perjanjian lama itu adalah sama dengan message yang dia sedang sampaikan, yaitu mengenai Yesus Kristus. Dan apa yang dia lakukan di atas kayu salib buat kita manusia berdosa. Jadi pengkhotbah yang berkhotbah misalnya dari perjanjian lama dan bukan berbicara mengenai pesan perjanjian lama yang digenapi di dalam Kristus, itu bukan pengkhotbah yang berpusat kepada Kristus atau kepada Injil, saudara-saudara. Bukan pengkhotbah yang mengerti perkataan Kristus yang tinggal di dalam dia, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Kolose ini. Saya sengaja pakai contoh yang beda-beda, bukan hanya sekedar pemimpin ibadah ya, tetapi juga pengkhotbah, pelayan Kristus. Dan perlu kita tanya, di dalam setiap khotbah yang saudara dengar, apakah khotbah di sini maupun juga nanti khotbah ketika saudara pulang ke Indonesia, apakah si pengkhotbah hanya sekedar berbicara pesan-pesan moral contohnya, dari perjanjian lama, atau saran-saran kehidupan, saudara-saudara, dibandingkan dengan dia mengajarkan firman Tuhan, dan bagaimana firman Tuhan itu berpusat kepada karya Kristus di atas kayu salib yang mengubah hidup kita. Jangan-jangan pengkhotbah yang tidak bicara seperti ini, sebagai pusat khotbahnya, dia pikir hanya karya Kristus itu nggak terlalu penting di dalam kehidupannya, saudara-saudara. Saya masih ingat pada waktu itu di Indonesia, ketika saya melayani di Indonesia, di Jakarta, saudara-saudara, saya waktu itu hendak mau pergi ke persekutuan doa, ya, di gereja. Itu saya ingat hari Rabu malam, saudara-saudara.
Dan ketika saya, waktu itu bulan puasa, dan ketika saya pergi, saudara-saudara, dan hampir buka puasa, karena persekutuan itu mulainya sekitar jam 7, begitu. Itu waktu buka puasa, dan saya pasang radio waktu itu. Saudara tahu radio nggak ya? Oke, radio itu, ya begitulah, saudara-saudara. Dan di radio itu biasanya kan selalu kan berhenti ya, siarannya ya, kalau misalnya sedang mau buka puasa. Ada apa? Ada azan, betul, ada azan. Dan setelah itu, setelah azan, karena ini bulan puasa, saudara-saudara, ada sedikit siraman rohani, begitu. Ya, jadinya saya juga dengar, saudara-saudara, saya penasaran juga, pengen tahu dengarnya apa sih siraman rohani ini. Dan waktu itu saya dengar siraman rohaninya. Bicara mengenai pesan moral di dalam bulan puasa ini. Dan bicara mengenai apa? Mengenai ambil contoh moral dari kehidupan Yusuf yang ada di rumah Potifar, saudara-saudara. Oh, itu kaya sekali dengan pesan moral. Karena apa? Karena di situ bicara mengenai apa? Mengenai bagaimana kita harus disiplin, kita tidak melihat mungkin lawan jenis dengan nafsu dan lain sebagainya, saudara-saudara. Itu semuanya adalah bagian dari pesan si imam ini, saudara-saudara. Lucunya, ketika saya pergi ke persekutuan doa, khotbahnya itu adalah dari cerita Yusuf di rumah Potifar, saudara-saudara. Persis sama. Dan yang luar biasanya, pesannya juga sama. Itu saya sampai bingung, saudara-saudara. Kalau misalnya karya Kristus begitu penting di dalam kehidupan seseorang, karya Kristus harus mengubah orang tersebut. Lalu pertanyaannya ialah, jadi bagaimana seharusnya berkhotbah mengenai hal itu ya? Berkhotbah mengenai hal itu ialah untuk kita kembali lagi kepada karya Kristus. Bahwa apa yang Kristus telah lakukan, telah membasuh dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita, termasuk dosa-dosa temptation kita kepada lawan jenis, dan bagaimana kita mampu untuk melakukan itu, bahkan ketika kita masih manusia berdosa karena roh yang tinggal di dalam kita, saudara-saudara. Tetapi itu sayangnya tidak ada di dalam message daripada si pengkhotbah yang ada di dalam gereja tersebut. Menarik ya? Passage-nya sama, perikopnya sama, bahkan pesannya juga bisa sama. Dan ketika seorang Kristen tidak tahu kalau misalnya karya Kristus telah mengubah hidupnya, maka pada akhirnya karya Kristus menjadi percuma. Yang kedua tadi itu. Yang ketiga, bagaimana mengajak, bagaimana saudara-saudara kita sebagai pelayan atau pengkhotbah, ataukah orang yang memimpin pujian, mengajak pendengarnya untuk bertobat dan beriman kepada Kristus. Jadi saudara-saudara sangat luar biasa sekali di sini, bahwa dosa itu membuat kita tidak dapat datang kepada Allah. Itu jelas. Karena Allah adalah Allah yang suci, kita tidak suci. Karena itu kita perlu membutuhkan apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib untuk melayakkan kita. Dan memampukan kita untuk dapat datang ke hadiratnya, saudara-saudara. Jadi pertobatan dan iman kepada Kristus ialah cara manusia untuk dapat datang kepada Allah dan untuk bersekutu dengan Allah. Dan ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap pelayan, bukan hanya sekedar pengkhotbah, tetapi juga pemimpin pujian, guru sekolah minggu termasuk di dalamnya. Semua pelayan, saudara-saudara, untuk mereka mengintrospeksi diri mereka, apakah mereka adalah manusia yang layak di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosanya, dan untuk mereka juga berbicara mengenai apa? Mengenai tantangan kepada setiap orang, termasuk kepada anak-anak, untuk bertobat dan untuk datang kepada Kristus sebagai juru selamat. Kepada kalian yang mengajar sekolah minggu, sering sekali pesan daripada sekolah minggu itu, atau pesan daripada kelas-kelas sekolah minggu itu hanya sekedar pesan-pesan moral, saya katakan. Jadi anak yang baik, nurut kepada orang tua. Oke? Apalagi rajin ke sekolah minggu. Oke? Rajin ke gereja dan rajin belajar supaya nilainya baik. Dan kemudian didoakan, saudara-saudara. Which is fine. Tetapi apakah guru sekolah minggu mengajarkan dan menantang anak-anak untuk bertobat dan beriman kepada Kristus?
Pak Pendeta, itu kan masih kecil anak-anak. Begitu loh, Pastor Kian itu masih kecil anak-anak, belum ngerti apa-apa. Saudara-saudara, jangan main-main loh. Mereka itu tahu apa yang namanya dosa. Oh, saudara-saudara, kalau misal soal urusan dosa itu nggak usah diajarin, mau masih kecil, mau udah besar, mereka tahu apa itu dosa. Dan mereka juga harus tahu apa yang mereka sudah kerjakan di hadapan Allah itu tidak berkenan. Dan bagaimana Yesus, saudara-saudara, telah datang dan telah melayakkan mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka, saudara-saudara. Berani nggak kita sebagai guru sekolah minggu confront mengenai hal ini kepada anak-anak kita yang kita ajar untuk bertobat dan beriman kepada Kristus? Inilah dia yang namanya pelayanan yang berpusat kepada Injil. Bukan hanya di dalam ibadah, saudara-saudara, tetapi juga di dalam semua segi. Yang keempat, pelayanan ini adalah pelayanan yang berpusat kepada anugerah Allah. Karena ketika kita datang kepada Kristus di dalam pertobatan dan dalam iman, kita diselamatkan hanya karena anugerah saja. Hanya karena anugerah saja semata-mata. Kita diselamatkan bukan karena kerja keras kita, tetapi kita semuanya diselamatkan hanya karena anugerah Allah. Apa itu anugerah? Anugerah itu adalah pemberian yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Kasih karunia Allah, saudara-saudara. Dan bukan dengan mengukur kita layak, tetapi justru kita tidak layak. Itu diberikan kepada kita, saudara-saudara, oleh Allah, bukan karena kita layak untuk menerimanya, tetapi justru karena kita tidak layak. Dan kita dipanggil untuk datang kepada Allah dan bertobat ketika kita tahu mengenai anugerah tersebut, saudara-saudara. Perlu nggak pelayan Kristus berpusat kepada anugerah? Perlu. Sangat perlu. Saya berikan contoh yang lain ya, saudara-saudara ya. Para pelayan gereja yang sering kali tidak atau jarang disebut, atau sering disebut sebagai tim support, itu adalah tim yang bekerja di balik layar, di dalam ibadah, saudara-saudara. Termasuk juga mereka yang beres-beres bangku, set up sound system, operate multimedia, seperti saudara Richie di sini, yang masak, yang bikin flyer, saudara-saudara, digital flyer atau digital postcard, kita jarang sebut mengenai hal itu, dan bahkan di dalam pelayanan minggu pun juga kita nggak list, saudara-saudara, orang-orang tersebut. Tetapi yang luar biasa, mereka itu penting sekali untuk mendukung pelayanan kita, untuk kita beribadah kepada Tuhan. Musician termasuk di dalamnya. Bagi mereka, perlu nggak mereka mengerti bahwa apa yang mereka lakukan itu sama sekali nggak membuat mereka layak di hadapan Allah? Oh jelas. Mereka harus tahu, bukannya berarti mereka melayani berkali-kali atau sering, maka mereka dapat diterima di hadapan Allah. No, saudara-saudara. Seenak apapun masakannya, serapi apapun atur bangkunya, saudara-saudara, serajin apapun orang tersebut, serapi apapun atau sebagus apapun digital flyernya, saudara-saudara, untuk postcard ibadah, sama sekali itu semuanya nggak membuat mereka layak di hadapan Allah. Yang layak di hadapan Allah itu adalah karena orang-orang yang telah mengerti apa anugerah Allah itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua karena anugerahnya, saudara-saudara. Mereka diselamatkan dan dilayakkan. Perbuatan baik mereka itu jelas akan diperhitungkan oleh Allah. Jelas sekali, saudara-saudara, itu tidak percuma. Alkitab katakan itu, perbuatan baik kita, pelayanan kita itu tidak percuma di hadapan Allah. Tetapi, saudara-saudara, yang membuat mereka layak untuk diterima di hadapan Allah itu bukan karena hal-hal tersebut. Tetapi hanya karena anugerah Allah. Mereka diselamatkan hanya karena anugerah Allah yang Dia tunjukkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Dia mati di atas kayu salib bagi kita semuanya, manusia yang berdosa, dan membuat kita layak untuk kita datang kepadanya, saudara-saudara. Sehingga tidak ada satupun yang dapat kita banggakan di hadapan Allah. Bukan talenta, bukan kemampuan, tidak ada satupun, saudara-saudara. Itu semua adalah karena anugerah. Yang kelima, yang terakhir. Oleh karena itu, transformasi kehidupan karena firman, bukan karena karismatiknya si pengkhotbah, atau bukan karena hebatnya si pemimpin ibadah, ialah sesuatu yang perlu terlihat dari setiap pelayan yang berpusat kepada Injil Yesus Kristus.
Hidup yang selalu melihat kepada kemuliaan Allah, karya salib Yesus Kristus di atas kayu salib, pertobatan dari dosa, iman kepada Kristus, hanya karena anugerahnya, penyembah-penyembah itu adalah penyembah yang berpusat kepada Injil Yesus Kristus. Tetapi yang Allah tuntut itu bukan kesempurnaan loh. Betul nggak? Karena kita seringkali kita merasa kita tidak layak untuk melayani Tuhan. Karena apa? Aduh, saya masih jauh deh, pastor, sorry. Saya masih jauh, hidup saya masih berantakan. Saya nggak layak untuk melayani Tuhan. Sering nggak kita dengar komentar seperti itu? Sering, saudara-saudara. Tetapi gereja itu bukan tempat kesempurnaan. Tetapi justru gereja adalah tempat di mana kita manusia yang berdosa datang bersama-sama. Karena kita tahu bahwa kita telah dilayakan oleh Allah. Dan kita datang untuk menyampaikan pesan anugerah ini kepada semua orang. Gereja itu nggak cari, Tuhan itu nggak cari performer, saudara-saudara. Dan Tuhan nggak cari performance. Yang Tuhan cari itu adalah bagaimana kita sebagai manusia-manusia yang berdosa sadar bahwa kita memerlukan Kristus. Kita memerlukan karyanya di kayu salib. Kita mau datang di dalam pertobatan dan dalam iman, supaya hidup kita adalah hidup yang ditransformasi, saudara-saudara. Oleh iman, hanya karena anugerah Allah. Dan hidup mau untuk satu saja, yaitu apa? Memuliakan Allah, meninggikan Allah. Perlu nggak, saudara-saudara, kita memiliki karakter-karakter tersebut? Perlu, saudara-saudara. Maukah kita menjadi pengikut Kristus, pelayan Kristus, yang berpusat kepada Injil Yesus Kristus? Dan bukan berpusat pada diri sendiri, tetapi berpusat kepada Injil Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat firman-Mu yang berbicara dengan begitu dalam di dalam hati setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kata-kata yang kami baca, apakah itu di gadget kami maupun juga di layar, itu juga berbicara di dalam hati kami masing-masing. Pribadi lepas pribadi pada saat ini. Tuhan, tolong mampukan kami ya Bapa, untuk kami boleh mengerti sekali lagi keluasan, kedalaman daripada firman-Mu, dan biarlah kiranya Engkau yang boleh terus berbicara kepada kami sesuai dengan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan, ada beberapa dari kami yang adalah pelayan-pelayan Tuhan, biarlah kiranya kami boleh terus melayani Tuhan, bukan karena kami layak, tetapi karena Engkau yang melayakan kami. Karena Engkau ya Bapa yang telah mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kami, melayakan kami, dan membuat kami boleh menjadi pelayan-pelayan Allah yang kudus. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.